Assalamualaikum teman-teman. Insya Allah hari ini kita akan belajar kimia bareng tentang stoikiometri. Nah, siap-siap ya. Nah, apa itu stoikiometri? Nah, stoikiometri adalah ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitas zat-zat dalam reaksi kimia, baik untuk unsur, senyawa maupun campuran. Nah, apa saja nih yang akan kita pelajari? Nah, yang pertama adalah hukum-hukum dasar ilmu kimia, konversi mol, rumus kimia, stoikiometri reaksi dan reaksi pembatas. Nah, pertama, hukum-hukum dasar ilmu kimia. Nah, yang pertama adalah hukum kekekalan massa, yaitu hukum Lavoisier. Nah, di mana massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Artinya sebelum reaksi sama dengan setelah bereaksi. Contoh, logam magnesium bermassa 4 gram dibakar dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Jika massa oksigen yang digunakan 6 gram, berapa gram massa magnesium oksida dihasilkan? Nah, jawabannya massa zat-zat hasil reaksi sama dengan massa zat-zat sebelum bereaksi. Artinya massa magnesium oksida dihasilkan dari penjumlahan massa magnesium dan massa oksigen, sehingga 10 gram. Jadi massa magnesium oksida adalah 10 gram. Kedua, hukum perbandingan tetap atau hukum Peirce. Nah, di sini menyatakan senyawa yang sama meskipun berasal dari sumber yang berbeda atau dibuat dengan cara yang berbeda, ternyata komposisinya sama atau tetap. Contohnya, gas hidrogen dan oksigen akan bereaksi membentuk air. Perbandingan massa atom hidrogen dengan massa atom oksigen adalah 1:8. Nah, jika diketahui massa hidrogen yang bereaksi sebanyak 10 gram, maka massa air yang dihasilkan adalah, jawabannya, karena perbandingan antara hidrogen dan oksigen adalah 1:8 dan massa hidrogen adalah 10 gram, maka massa oksigen adalah 80 gram, sehingga massa air yang dihasilkan adalah 90 gram. Yang ketiga, hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton yang menyatakan bahwa bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan jika massa salah satu unsur tersebut tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Yang keempat, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Nah, di mana volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. 5. Hipotesis Avogadro. Nah, menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Artinya, perbandingan volume gas sama dengan perbandingan jumlah molekulnya. Yang kedua adalah konversi mol. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif. Nah, pertama, massa atom relatif atau AR. Massa atom relatif suatu unsur adalah perbandingan massa satu atom suatu unsur dengan 1/12 kali massa satu atom C12. Rumusnya, AR unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X diper dengan 1/12 dikali massa satu atom C12. Nah, yang akan kita cari adalah massa rata-rata dari satu atom unsur X. Contohnya, jika massa satu atom C12 adalah 1,99 kali 10 pangkat min 26 kg, berapa massa rata-rata satu atom magnesium? Nah, kita masukkan rumus yang tadi. Nah, kemudian kita akan mencari berapa massa rata-rata dari satu atom unsur Mg. Nah, setelah kita hitung, maka dihasilkan 3,98 dikali 10 pangkat min 26 kg. Yang kedua, massa molekul relatif atau MR. Nah, massa molekul relatif adalah perbandingan massa rata-rata satu molekul suatu unsur atau senyawa dengan 1/12 kali massa satu atom C12. Rumusnya MRAX BY sama dengan XARA ditambah YARB.
Contohnya, hitunglah MR dari NH4 2 kali SO4 jika diketahui ARN14, ARH11, S32, dan O16. Maka jawabannya adalah kita menjumlahkan dari semua AR yang dikalikan dengan jumlah dari unsur masing-masing. Nah, setelah kita jumlahkan, maka dihasilkan bahwa MR dari NH4 2 kali SO4 adalah 132. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.